Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang hari ini tidak bisa hadir, Bapak Dr. Andes Undang Sudarsana MMPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Komunikasi Ibu Samia Fadilah MMPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Komunikasi Ibu Rosi Nurwa Indah MHUM MA. Izinkan kami memaparkan tabel usulan perencanaan program dari proyek wisata yang mana ada 4 program. Yang program pertama itu pengembangan sumber daya manusia, yang kedua upgrading manajemen desa wisata, yang ketiga pengembangan fasilitas desa wisata, dan program keempat yaitu manajemen event desa wisata. Dari program pertama itu ada 4 kegiatan. Yang pertama kegiatan penyuluhan sadar wisata. Kita semua sadar bahwa di Resmi Tinggal masyarakatnya itu hanya tahu akan tempat-tempat yang berpotensi menjadi wisata, namun belum sadar tempat-tempat tersebut bisa menjadi tempat wisata yang pada umumnya. Maka dari itu kami memiliki kegiatan prioritas yaitu penyuluhan sadar wisata, di mana di penyuluhan sadar wisata ini pembangunan mindset dari masyarakat Desa Resmi Tinggal, yang mana di masyarakat Desa Resmi Tinggal ini masyarakat itu memandang bahwa tempat-tempat wisata itu hanya bisa menjadi tempat-tempat untuk maksiat. Dan juga yang kedua, program kedua dan ketiga, kegiatan kedua dan kegiatan ketiga ini pelatihan citizen journalism dan juga studi journalism. Ini tidak jauh beda bahwa pelatihan citizen journalism ini nantinya individu juga bisa menyalurkan, bisa menginfluence apa yang didapat, apa yang ada di Desa Resmi Tinggal, tempat-tempat wisata apa yang ada di Resmi Tinggal. Namun kegiatan kedua ini bersasaran kepada masyarakat, pelaku komunitas seni budaya, juga nantinya akan pembentukan kelompok sadar wisata. Namun yang kegiatan ketiga ini sasarannya hanya untuk siswa SMA. Dan kegiatan keempat itu workshop pengelolaan konten media dan juga manajemen promosi. Jelas bahwasanya jika nantinya sudah disusun kelompok sadar wisata atau dibentuk, perlu pengelolaan konten media yang mungkin unik, bisa nantinya dilihat oleh audiens, bagaimana menarik masa untuk datang ke Desa Resmi Tinggal. Juga workshop manajemen promosi ya, yang mana nantinya akan mengelola bagaimana promosi yang baik untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di Desa Resmi Tinggal. Yang kedua itu program kedua, pembentukan kelompok sadar wisata. Nah, untuk waktunya kami pastikan ini belum fix, karena pembentukan kelompok sadar wisata saat berbicara dengan pengurus desa, kami pengurus desa itu mengusulkan bahwa setelah penyuluhan sadar wisata, setelah pembangunan mindset dari masyarakat Resmi Tinggal, kelompok sadar wisata itu akan dibentuk saat itu, setelah penyuluhan sadar wisata. Yang kedua, kegiatan kedua itu pelatihan manajemen organisasi. Jelas dibutuhkan untuk memanage bagaimana organisasi itu berjalan, karena saat kita observasi Karang Taruna dari Desa Resmi Tinggal tingkatan desa itu tidak berjalan baik, hanya mampu berjalan oleh 2 orang. Maka dari itu kita harus memikirkan bagaimana organisasi Karang Taruna khususnya di Desa Resmi Tinggal itu bisa berjalan dengan baik dan terstruktur. Yang ketiga itu penataan KIM, kelompok informasi masyarakat di Desa Resmi Tinggal, belum sepenuhnya terstruktur, baru hanya ada media-media yang bisa menginformasikan informasi dari desa kepada masyarakat.
Juga kegiatan keempat itu legalisasi komunitas seni budaya. Di Resmi Tinggal itu ada 3 komunitas seni budaya. Yang pertama komunitas Calung, yang kedua komunitas Pencak Silat, dan yang ketiga komunitas Singa Depok. Namun saat kami kelompok wisata dari Resmi Tinggal ini menanyakan kepada pemerintah desa, apakah kelompok komunitas seni budaya di Resmi Tinggal itu sudah legal atau sudah tercantum atau sudah ada produk hukumnya. Pemerintah desa itu menjawab bahwa di komunitas seni budaya di Resmi Tinggal itu masih sekedar nama dan belum tercantum belum ada produk hukumnya. Maka dari itu kegiatan keempat dari program kedua, kami menyusun rencana bahwa diharuskan adanya legalisasi komunitas seni budaya. Dan yang kelima, workshop literasi digital. Kita tahu bahwa di Desa Resmi Tinggal itu tingkatan digitalnya itu belum merata, dan dari kegiatan 5 ini kita mengharapkan 4 pilar dari literasi digital, yaitu etika digital, kebudayaan digital, keamanan digital, dan satu lagi saya lupa, supaya nantinya bisa pada intinya masyarakat Desa Resmi Tinggal itu mampu untuk melek terhadap digital. Dan yang keenam itu workshop digital marketing dan digital branding, bahwa setelah disusunnya kelompok sadar wisata, nantinya harus mampu kelompok sadar wisata itu menggunakan media sosial untuk membranding tempat-tempat wisata yang di Resmi Tinggal, juga memasarkan dari tempat-tempat wisata di Resmi Tinggal tersebut. Yang ketujuh yaitu pelatihan community based tourism. Pelatihan ini memberdayakan kepada masyarakat dan juga komunitas sadar wisata, kelompok-kelompok komunitas untuk nantinya bisa menjadi yang berpelaku tinggi di desa wisata di Resmi Tinggal. Yang ketiga itu ada 2 program. Yang pertama itu pengadaan spot foto. Waktu kami observasi di Jembatan Cipayasi, di bawahnya itu sungai. Di sungai itu mungkin bisa menjadi spot foto yang nantinya menjadi menarik bagi wisatawan. Nah, karena tidak ada spot-spot yang ditempatkan secara khusus, kami itu nantinya akan memberikan konsep spot foto untuk wisatawan supaya membuat menarik dari minat wisatawan. Yang kegiatan kedua itu perancangan mini sarana dan prasarana. Kalau perancangan mini sarana dan prasarana ini, saya itu influence dari yang ke Cibarani, ada kayak kelompok sungai. Nah, kebetulan ada sungai yang di Jembatan Cipayasi itu. Nah, nantinya kita akan membuat konsep bagaimana membuat mini sarana dan prasarana kepada kelompok sadar wisata. Dan program keempat itu ada 2 program. Yang pertama agenda festival seni budaya dan wisata. Event ini kolaborasi dari program wisata, UMKM dan literasi, di mana di dalamnya itu akan terdapat promosi dari tempat wisata, yang juga nantinya di event tersebut ada memasarkan UMKM khas Desa Resmi Tinggal. Dan juga kegiatan kedua itu ada virtual tour jelajah desa wisata, yang nantinya kita akan membuat video-video tentang tempat wisata di Resmi Tinggal, yang nantinya akan dimasukkan di website Desa Resmi Tinggal. Juga nantinya website Desa Resmi Tinggal itu akan diisi dengan berita-berita yang nantinya akan dibuat oleh mahasiswa Uninus. Ya, mungkin sekian dari pemaparan
program program dari kelompok wisata Desa Resmi. Ya, terima kasih kepada kelompok Proyek Wisata Desa Resmi Tinggal. Atau itu dulu. Oke, dilanjut dengan kelompok UMKM untuk mempresentasikan langsung saja di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin langsung aja ya Pak. Kita dari Proyek UMKM Desa Resmi Tinggal. Program kita itu ada 4. Yang pertama ada Quality Building bidang UMKM. Ini tuh untuk membangun kualitas UMKM di Desa Resmi Tinggal. Kegiatan yang pertama itu ada pelatihan peningkatan SDM. Kegiatan ini itu dilakukan untuk arahnya itu untuk kesadaran bersama gitu tentang gimana SDM di sana dan bagaimana UMKM di sana gitu. Jadi biar SDM di sana tuh aware adanya UMKM ini, adanya misal UMKM kopi, UMKM keripik kayak gitu. Terus yang kedua ada workshop pengelolaan konten dan publikasi website dan media sosial. Nah karena di sana juga belum melek banget tentang konten-konten, tentang pembuatan konten, tentang pengelolaan website. Jadi kita di awal ada pembinaan untuk pembuatan website dulu, bagaimana mengelolanya dengan baik itu bagaimana, lalu pembuatan konten untuk para pelaku UMKM-nya gitu. Jadi UMKM di sana tuh para pelakunya belum terlalu mengerti bagaimana caranya mengelola media sosialnya, bagaimana membuat konten untuk promosi jualannya seperti itu. Selanjutnya program yang ketiga itu ada pelatihan tata kelola keuangan. Karena di sana itu masih minim gitu mengenai pembukuan dari pelaku UMKM-nya sendiri. Karena tidak dari BUMDes sendiri itu belum ada belum terlalu dekat gitu dengan BUMDesnya dari pelaku UMKM-nya sendiri itu. Jadi kita membuat pelatihan tata kelola keuangan untuk sasarannya itu sebagian besar untuk pelaku UMKM-nya seperti itu. Lalu ada program kedua yaitu upgrading manajemen UMKM. Ini itu berkaitan dengan pengelolaan UMKM-nya sendiri. Yang pertama tuh ada kegiatan pelatihan manajemen promosi. Seperti yang tadi sudah dibahas gitu. Kalau di sana tuh promosinya itu belum terlalu menyeluruh ke kemana-mana gitu karena faktornya itu dari segi media sosial juga belum bisa dikelola dengan baik dari segi kontennya, dan misal ada captionnya itu belum sesuai dengan apa yang ditampilkan seperti itu. Lalu yang kedua ada training digital marketing, yaitu video promosi dan foto produk. Yang kedua ada training digital marketing, video promosi, foto produk. Nah ini tuh digital marketing itu yang tadi sudah penyuluhan tentang bagaimana sih konten media itu dibuat, bagaimana sih websitenya dibuat gitu. Nah sekarang tinggal trainingnya bagaimana membuat video promosi yang baik, yang bagus, yang dapat diterima oleh halayak banyak gitu, yang menarik agar bisa halayak tuh tertarik gitu untuk melihatnya sampai membeli produknya. Terus juga ada foto produk. Dan ini sasarannya untuk pelaku UMKM. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga ada pembentukan kelompok sadar UMKM.
kelompok sadar UMKM ini kita ngambil dinas UMKM untuk menjadi mitranya, karena seperti tadi wisata akan ada awal tuh bikin kesadaran diri dulu dari para nanti yang menjadi kelompok sadar UMKM-nya gitu. Itu dari dinas UMKM. Tapi untuk sasarannya itu dari perangkat desa dan daya dukung desa. Jadi tetap kita kembalikan lagi siapa-siapanya, kandidat-kandidatnya itu kepada desa. Terus yang keempat ada pelatihan label cup, yaitu branding dan packaging. Karena dari pelaku UMKM-nya sendiri itu ada yang udah gitu. Dan pelatihan branding seperti itu. Pelatihan kegiatan event atau bazar UMKM. Ini dilakukan karena nantinya goals akhirnya itu pasti akan membuat bazar atau event besar yang nantinya juga akan kolaborasi sama wisata dan literasi. Jadi kita membuat pelatihan dulu agar nantinya itu berlangsung. Kita sudah tahu gitu tata caranya seperti apa yang harus dipersiapkan. Lalu selanjutnya program ketiga ada workshop pembentukan karena program ketiga itu pengembangan fasilitas UMKM. Karena UMKM sendiri itu fasilitasnya cuman membutuhkan sentra aja gitu. Maksudnya nggak kayak wisata kan pasti butuh yang lebih banyak apa gitu. Kalau UMKM itu hanya sentra saja. Jadi bentukan dan spot produk. Sentra itu sentra UMKM yang terpusatnya, sentra kuliner yang terpusatnya, dan juga kita nantinya akan membuat usulan untuk membuat pelatihan sentra-sentra juga. Jadi nah itu nanti dimitrai oleh Dinas UMKM dan Dinas Koperasi Perindustrian dengan sasarannya terus ada program itu inovasi manajemen. Inovasi Inovasinya yang pertama ada kegiatan pembinaan kelompok sadar produk. Jadi kalau yang tadi itu udah bikin kelompok sadar UMKM. Nah ini dibinakan untuk agar mereka tuh sadar tentang produk-produk yang di sana kayak gitu. Pembinaan ini itu dilakukan atau dimitrai oleh Dinas UMKM dan sasaran BUMDes. Lalu kegiatan kedua ada agenda event UMKM Bazar atau Making Passion. Itu tuh kayak kita tuh nanti merancang kegiatan-kegiatan apa aja yang akan nanti jadi agenda tahunan misalkan atau bulanan. Misal ada agenda UMKM atau bazar seperti itu. Yang ketiga ada virtual tour UMKM ini dilakukan harus kita mungkin nanti koordinasi dulu sama kecamatan karena ini menyangkut website desa seperti itu. Menyangkut website desa seperti itu. Jadi kayak pameran digital. Jadi orang-orang yang pengen tahu UMKM di Resmi Tinggal itu nggak harus datang ke sana gitu, tapi bisa melihat di pameran digitalnya. Tapi ini tuh kan berkaitan sama website di desa dan website itu kan dikelola oleh kecamatannya. Kita juga kalau buat website sendiri kan itu nggak gampang. Jadi nanti mungkin kita harus koordinasi dulu sama kecamatannya baiknya gimana agar kegiatan ini tuh bisa direalisasikan seperti itu. Mungkin itu dari kelompok Desa Resmi Tinggal, selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan kelompok literasi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan saya. Di sini kami dari kelompok 5, kelompok literasi Desa Resmi Tinggal yang beranggotakan saya Febriana Rizka Putri. Di sini ada rekan saya Hadian dari Ilmu Perpustakaan semester 1, lalu juga ada Niwan dari Ilmu Perpustakaan semester 3, lalu ada Fani Andini Ilmu Perpustakaan semester 5, ada Alma dari Ilmu Komunikasi semester 3, dan ada Fitriani Ilmu Komunikasi semester 3. Mohon izin Ibu Bapak, sebelumnya ada satu rekan anggota kami yang tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal. Sebelumnya biar mencairkan suasana ya, seperti biasa dari kelompok literasi Desa Resmi Tinggal ini ada pantun seperti biasa. Mungkin bisa dibantu bilang cakep ya. Belum. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan Resmi Tinggal memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Baik, kita langsung masuk aja ke program ya. Ke bawah. Nah, untuk dari kelompok literasi di Desa Resmi Tinggal ini, kita mempunyai 4 program. Yang pertama, kita memfokuskan sesuai skala prioritas yang sudah kita susun. Yang pertama itu skala prioritas yang paling penting atau paling utama, itu kita memiliki fokus ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Resmi Tinggal. Yang pertama, kita memiliki program yaitu peningkatan library digital untuk jenjang sekolah. Mungkin ini sebenarnya programnya itu judulnya library digital, tetapi karena di Desa Resmi Tinggal sendiri itu masyarakatnya belum memahami konsep dasar dari library digital gitu. Jadi oleh karena itu, atas saran dari Ibu Bapak dosen juga, maka kegiatan pertama yang akan kami rencanakan itu adalah workshop automasi perpustakaan. Jadi kegiatan pertamanya itu kita membuat workshop automasi perpustakaan itu dari jenjang sekolah gitu. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kita itu ada workshop promosi berbasis digital. Jadi khusus untuk perpustakaannya. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, kita ada pelatihan dasar pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sekolah. Ini untuk semua jenjang sekolah yang ada di Desa Resmi Tinggal. Tetapi karena mungkin kegiatan ini akan dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Kertasari, maka kegiatan pelatihan dasar pelayanan dan pengelolaan perpustakaan sekolah ini akan dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Kertasari gitu. Lanjut, untuk kegiatan yang keempat, kita ada pelatihan pedoman pengkatalogan by Slims. Jadi sesuai judulnya, karena ini library digital, maka kita akan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pelatihan pedoman pengkatalogan by Slims. Lanjut, untuk program yang kedua, kita mengadakan atau merencanakan peningkatan minat baca dengan literasi digital. Jadi untuk program yang kedua ini kami menyusun rencana program di mana fokusnya masih tetap di sekolah, tetapi mengenai minat baca dari siswa dan siswi yang ada di Desa Resmi Tinggal. Nah, untuk kegiatan yang pertama, kita mengadakan kegiatan sosialisasi aplikasi Candil. Mungkin kalau yang belum tahu, Candil itu Maca Dina Digital Library. Nah, untuk kegiatan yang kedua,
kita menyusun rencana sosialisasi dan pelatihan pembuatan pohon gelis. Pohon gelis di sini artinya gerakan untuk literasi sekolah. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, yang ketiga di program kedua ini adalah literasi digital untuk jenjang sekolah. Lanjut untuk program ketiga, mungkin kegiatan di program ketiga ini kita bisa bekerja sama dengan UMKM dan wisata, di mana program ketiga ini pengoptimalan literasi untuk meningkatkan potensi wisata dan UMKM di Desa Resmi Tinggal dengan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama ada pelatihan membuat kerajinan tangan dari bahan organik maupun anorganik yang sudah tidak terpakai. Mungkin untuk kegiatan yang ke satu ini targetnya itu adalah masyarakat pelaku UMKM yang ada di Desa Resmi Tinggal. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu ada workshop pengembangan potensi sumber daya manusia. Ini juga target dan sasarannya masih sama, masyarakat di UMKM Desa Resmi Tinggal. Mungkin untuk program yang terakhir atau program keempat itu ada inovasi manajemen event di Desa Resmi Tinggal yang akan dilaksanakan oleh kelompok UMKM dan wisata juga. Nah, tapi khususnya untuk di kelompok literasi sendiri, kami akan merencanakan kegiatan yang ke-1, yaitu adalah pembinaan pentingnya literasi dalam membangkitkan ekonomi. Yang kedua ada kegiatan event bazar buku gitu. Jadi karena di sekolah-sekolah di Desa Resmi Tinggal itu sudah bekerja sama dengan beberapa penerbit, maka kami akan merencanakan event bazar buku. Nah, yang terakhir, kegiatan yang terakhir itu adalah kita merencanakan kegiatan literasi mengenai sejarah wisata desa di Resmi Tinggal. Mungkin kalau untuk mitra dan lembaga daya dukung kelembagaannya di kelompok literasi sendiri, karena ini banyaknya kegiatannya fokusnya untuk di sekolah dan jenjangnya SMA, maka mitra yang kami masukkan dalam kegiatan rencana program ini adalah yang pertama ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tingkat kecamatan, lalu juga ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, lalu juga ada komite sekolah sendiri, dan tidak lupa kami setiap program kegiatannya kami melibatkan Bunda Literasi Desa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, karena kurang afdol kalau dibukanya pakai pantun, ditutupnya nggak pakai pantun lagi. Jadi kita pakai pantun lagi ya, dibantu cakep lagi. Belum. Menggoreng ayam dicampur mie. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep dulu. Saya belum nyiapin pantun, jadi tidak ada cakepnya. Ya, terima kasih kepada seluruh kelompok proyek di Desa Resmi Tinggal. Program dan rencana kegiatan yang sudah disusun nanti sebentar lagi sedang dikirim di grup WA. Jadi masih di-download dulu sama Pak Dadi. Bapak Ibu dosen dipersilakan untuk mengelaborasi atau ya mendiskusikan perihal program-program yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Mau siapa dulu? Pak Mahudin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita bisa hadir di acara untuk pertemuan program. Sebenarnya kelompok literasi kan pernah ya menyampaikan program, dan ini inisiatif dari Ibu Rosi dan Ibu Om. Tapi ya nggak apa-apa, kita ulang lagi aja. Tadi disampaikan ada 4 skala prioritas yang saya catat. Itu prioritas 1 sampai 4 itu ada skala prioritasnya ya. Kemudian ada library digital, promosi, kemudian pelayanan dan pelatihan ya. Itu ya yang untuk sekolah. Usulan saya untuk ini dibuat aja 2 tahap, 2 kegiatan ya. Karena di situ ada klasifikasi, ada layanan, itu sifatnya ilmu dasar ya. Jadi ada pelatihan dasar, kemudian yang berikut ada pelatihan lanjutan. Jadi ada 2, karena kan ini nanti diaplikasikan di seluruh kecamatan Kertasari ya, bukan hanya di Resmi Tinggal saja. Tentunya kalau dari 8 nantinya dari 8 desa akan banyak pesertanya. Dan nanti juga paling kita kalau melakukan workshop tidak bisa lebih dari 20 orang begitu ya. Ini pengalaman saya waktu pernah melakukan pelatihan seperti itu. Jadi kemungkinan ada beberapa sesi ya, sesi 1, sesi 2. Ini pelatihannya pelatihan dasar dulu, karena kalau kita masuk untuk otomasi itu harus tahu dulu ilmu dasarnya. Jadi ada pelatihan dasar, nanti ada pelatihan lanjutan begitu. Jadi ini dibuat aja seperti itu. Kalau misalnya ingin lihat contoh proposal yang saya pernah buat, ada ya, masih ada arsipnya begitu. Kemudian juga untuk minat baca, karena ini di sekolah ya, tadi disampaikan oleh Candil. Kalau Candil kan informasinya umum, begitupun dengan Ipusnas ya. Kemudian juga ada I-Bekasi dan II yang lain juga banyak sekali informasinya. Kalau mau fokus cari juga, itu kan di internet, di media sosial, di media kita itu banyak sekali. Kalau mau juga itu buku sekolah elektronik ya. Itu kan update ya, setiap tahun ada, dan itu tidak tergantung dari jarak dan waktu, ruang begitu. Kapan saja kita akses. Dan itu bagian dari nanti literasi untuk digital untuk meningkatkan minat baca ya. Kalau dulu kan kita misalnya di kota Jakarta menerbitkan buku sekolah, mungkin baru sampai beberapa bulan ke Papua kemana, atau apalagi ke Kertasari, mungkin perlu jarak dan waktu gitu. Juga yang penting saya usulan itu yang BSE ya, buku sekolah elektronik gitu. Itu saja mungkin usulan dari saya. Terima kasih, Mangga Kanu Sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wadek dan kawan-kawan. Baik, mungkin ini dari saya khusus untuk terkait dengan literasi. Pertama, memberikan apresiasi ya pada kelompok literasi ya. Literasi ke Pasar Sumenep. Kelompok literasi memang cakep. Ya. Ya, tadi dalam paparan terutama program yang sudah dirancang akan diimplementasikan, kemudian sudah mengakomodir itu ya. Pertama, muatan literasinya di dalamnya ada gerakan membaca, gerakan ekonomi kreatif, juga dukungan terhadap program KUK-nya, termasuk juga wisatanya gitu ya. Jadi kalian udah bisa mengintegrasikan semua, diliterasikan gitu ya untuk mewujudkan masyarakat literat. Karena untuk wisata maupun KUMKM itu kemampuan yang fondamennya itu, yang dasarnya itu adalah literat ya, masyarakat literat. Dan di sini kelompok literasi yang harus terdepan untuk meliteratkan masyarakat. Nah, hanya ada beberapa tambahan saja ya, nanti terutama untuk implementasinya di Patan itu diteruskan kan, ini dilanjutkan ya untuk rancangannya. Pertama tadi Pak
Pak Mahmudin sudah menyampaikan ya, kalau ini jangan candil aja karena Kabupaten Bandung juga punya ya. Kemudian Ibu sudah menyampaikan dulu juga ITANI dan ada yang dari Mendikbud, lupa namanya. Tapi kalian juga libatkan dalam multi pihaknya itu adalah ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Nah, maksudnya itu untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Mahmudin yang isinya itu mengupdate sendiri kayak gitu. Itu di ATPUSI ya. Nanti Ibu kasih nomor kontak yang Jawa Baratnya. Jadi untuk yang Kabupaten Bandungnya nanti tanya aja ke Kang Denny ya. Nanti Ibu kasih nomornya. Kemudian tadi lupa bahwa untuk pelibatan ini tidak langsung ke provinsi ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi itu memang masuk gitu ya, tapi terutama yang Kabupaten Bandung itu jangan lupa karena mereka yang punya wilayahnya. Justru di sini provinsi hanya supporting nantinya gitu. Ya, dan untuk tadi ya, untuk dukungan wisata dan KUKM dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui itu nama programnya tolong disesuaikan, namanya TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Ini Ibu udah ngasih masukan sebetulnya pada saat presentasi di internal dosen-dosen prodi perpustakaan. Ya, kenapa harus diangkat itu? Ya, perhatikan ya. Kenapa harus diangkat itu? Ketika kalian nanti kolaborasi dengan Dispusip Kabupaten Bandung dan Dispusipda Provinsi Jawa Barat, mereka punya program itu. Jadi sangat ngait, nanti akan banyak dukungan karena di dalamnya itu ada yang namanya tim sinergis. Ada yang namanya tim sinergis dari beberapa multi pihak yang sering Ibu sampaikan pentahelik itu mereka sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Jadi nanti kalian itu bisa melibatkan yang ada di tim sinergis untuk TPBIS ini, itu ya. Jadi nanti akan mudah kalau kalian itu udah betul sih kegiatannya seperti itu, kerajinan tangan, kuliner atau produk-produk industri rumah kayak gitu itu seperti itu, termasuk pertanian. Namun ketika memunculkan nama programnya atau nama kegiatannya tadi TPBIS itu pasti langsung disambut. Ya. Oke, terus yang tadi SLIM workshop, tapi ini sosialisasi kan ya? Tadi yang otomasi udah Pak Mahmudin. Ibu yang sosialisasi kan, ada sosialisasi candil di situ dan SLIM. Ini juga ada di ATPUSI. Jadi ATPUSI itu termasuk di dalamnya juga bisa dilibatkan dalam sosialisasi SLIM atau FPPTI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Barat. Ini Pak Mahmud ini. Di situ orangnya justru yang membuat SLIM-nya ada. Ya. Dan memang mereka senang sekali dan mereka tidak berorientasi tidak harus dibayar kayak gitulah gitu ya, senang asal koordinasi gitu. Iya. Nah, Ibu ingin tahu tadi yang workshop peningkat potensi SDM itu seperti apa? Itu pertanyaan terakhir. Workshop potensi SDM itu seperti apa? Mohon izin Ibu, jadi untuk kegiatan workshop pengembangan potensi sumber daya manusia ini sebenarnya kegiatan ketiga ini kita bareng-bareng sama UMKM sama sama wisata. Jadi di kegiatan literasi sama UMKM sama wisata itu ada kegiatan workshop pengembangan potensi sumber daya manusia. Jadi mungkin secara umum aja gitu Bu. Ini Pak Yosal izin, apakah tidak potensi masyarakat gitu? Namanya ini mungkin antara ya. SDM dan sebetulnya sama itu ya, manusia. Cuman kalau untuk ketepatan istilah, nah itu mungkin jadi apakah potensi workshop peningkatan potensi masyarakat atau potensi SDM-nya gitu ya. Kayaknya
SDM kan biasanya untuk digunakan itu untuk bidang terbatas kepegawaian gitu ya, misalnya SDM perpustakaan, SDM pariwisata kayak gitu. Kalau genre kayak gitu biasanya yang disebutnya itu masyarakat gitu Mbak istilahnya. Terima kasih, hanya itu dari untuk ini ya, untuk pelatihan otomasi sebenarnya SLIM itu buatan dari pustakawan juga. Itu ahlinya dari UI. Kemudian jadi namanya Senayan. Nah, saya ada software khusus ya. Jadi selain SLAM itu banyak ya software-software yang lain gitu. Dan saya ada namanya itu OPEC Management System, pernah dipakai di perpustakaan Unus ketika saya ada di situ ya. Itu berbasis web, tapi karena perjalanan waktu jadi hilang gitu di webnya itu. Padahal kan udah hampir 8.000 buku masuk ke situ. Tapi selain berbasis web, ada yang berbasis Windows. Misalnya nanti kelompok resmi tinggal ya, kelompok ID 1-2 orang silahkan menghadap saya. Nanti saya beri pelatihan khusus begitu ya, untuk bagaimana memanfaatkan software OPEC Management System ini. Jadi nanti akan membawa identitas di situ, nama itu nanti ada diganti aja namanya Uninus di situ. Kalau SLIM kan udah umum ada di mana-mana, jadi supaya kita juga membawa nama bahwa kita ada software yang dipakai untuk mata kuliah dan untuk praktek di kalau di teknologi informasi waktu yang lalu saya itu dipraktekkan ya sebelum COVID ya, karena kemarin COVID jadi tidak ada pelatihan-pelatihan untuk software. Jadi ini bisa mengakomodir semua kegiatan-kegiatan perpustakaan dari mulai pengkatalogan, entry data, kemudian juga membuat barcode, membuat label, kemudian laporan dalam bentuk Excel, memasukkan ya penulis, dan itu lengkap ya. Kriteria minimal untuk pengolahan perpustakaan itu sudah lengkap ya. Jadi dibuat oleh tim IT-nya di ITB dulu. Jadi udah lama ya. Berbarengan sebelum SLIM lahir itu sudah ada. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Bu Ratu, Adek. Pak Tisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kain ke pasar baru, beli oleh-oleh ke Kartika Sari. Hari Senin tercipta suasana yang baru, semua wajah tampak berseri. Mudah-mudahan ini jadi gambaran ada progres, ada sebuah upaya menuju yang lebih baik. Tetapi tentu apapun yang dilakukan, apapun yang kalian rencanakan, tentu bukan hanya sekedar sebuah rencana, tetapi mudah-mudahan yang pertama, Anda yakin bahwa Anda punya potensi untuk melakukan itu semua nantinya. Gali potensi yang ada pada diri masing-masing, sehingga dari masing-masing kelompok ini, ya, dari masing-masing kelompok ini setiap individu bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Kemudian yang kedua, tentu saja yang berikut adalah perlu dipikirkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menunjang segala aktivitas yang kalian rencanakan itu. Oleh sebab itu pandai-pandai kalian untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak itu. Ya, baik itu dengan berbagai stakeholder tadi yang disampaikan oleh Ibu Oom, nanti juga ya oleh Pak Mahmudin. Intinya adalah kalian harus mampu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan itu membutuhkan komunikasi yang baik. Ya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, saya kira kalian sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya, karena kita berada di sana, sekali lagi kemampuan berkomunikasi kalian dengan berbagai pihak itu yang perlu dilakukan secara terus-menerus ya, bangun relasinya di sana, dan pada akhirnya nanti
bagaimana kalian bisa meyakinkan semua pihak, karena yang direncanakan ini kan belum tentu juga direspon dengan baik oleh masyarakatnya, oleh pemerintah desanya, oleh tokoh-tokohnya, dan juga oleh berbagai pihak. Ya, jadi kemampuan kalian untuk mengkomunikasikan ini sesuai dengan program OBE ini, ya, baik secara lisan, tertulis, dan seterusnya, sehingga ini menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk kesuksesan, atau intinya supaya ini bukan hanya sekedar perencanaan, tetapi nanti mampu diwujudkan dengan segala konsekuensinya tentu saja ya. Dan yang terpenting adalah insya Allah, karena sekali lagi ini hari Senin, suasana yang baru, semoga wajahnya lebih berseri, artinya kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya kebersamaan di sini untuk mewujudkan setiap proyek yang ingin kalian wujudkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di depan apa tuh? Wisata yang ini? Yang ini? Nah, karena tadi pakai pantun, yang duluan aja yang pakai pantun ya. Oke, saya ingin bertanya soal prinsip dulu aja ya, prinsip tentang perencanaan. Ini ada daya dukung kelembagaan, ada potensi, ada permasalahan, ada program ya gitu. Nah, ini program ini untuk menjawab masalah yang mana sebetulnya ya? Seperti ada 4 program di literasi itu, apakah semua permasalahan itu dijawab dengan cukup dengan 4 program itu? Silakan jawab. Mohon izin jawab Bapak. Ya, silakan. Untuk dari keempat program ini sendiri sebenarnya untuk semua masalah yang kita temukan kemarin langsung ke observasi ke Desa Resmi Tinggal sendiri mungkin belum cukup Pak. Cuman kita menyusun rencana ini, 4 rencana ini berdasarkan skala prioritas yang paling penting gitu Pak. Cuman kalau dari masalah semua yang kita temukan di saat observasi ke Desa Resmi Tinggal belum semuanya masuk Pak. Belum semuanya masuk ya, jadi ini berdasarkan prioritas gitu ya. Kalau berdasarkan prioritas saya melihat ini kurang manajeble, loba teuing ya gitu, terlalu banyak. Nah, saya tanya sekarang ini dalam kurun berapa lama program ini diselesaikan? Dalam kurun berapa lama program ini diselesaikan? Mungkin untuk dari ke program 1 sampai 3 ini mungkin kurang lebihnya 1 tahun Pak, cuman kegiatannya bisa berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi overall berapa lama? Karena perencanaan harus jelas. 1 tahun Pak rencananya kurang lebih. Oh, ini ada satu program yang disebut diselenggarakan akhir tahun dan setahun sekali, berarti berapa tahun dong? Iya Pak, jadi untuk program yang keempat yang inovasi manajemen event desa wisata itu kan di sini kita menuliskannya itu waktunya itu akhir tahun atau setahun sekali. Nah, mungkin untuk kegiatannya lebih tepatnya itu setiap akhir tahun. Jadi kan kurang lebihnya kurun waktunya itu selama 1 tahun. Nah, di akhir tahunnya itu melaksanakan program kegiatan yang inovasi manajemen ini Pak. Nah, kenapa kita masukkan atau setahun sekali? Jadi mungkin kalau kegiatan yang keempat ini karena berkolaborasi dengan UMKM dan wisata, jadi mungkin setiap tahunnya itu bisa dilaksanakan kembali gitu Pak, kurang lebihnya. Oh gitu ya. Agenda tahunan. Keterlibatan kelompok memang berapa tahun di sana? Keterlibatan kelompok berapa lama di sana?
Iya, berlanjut mungkin ya Pak? Iya, berlanjutnya berapa lama, Gelis? Berapa sih MOU? Ayo berlanjut mah. Selamanya. Selama MOU, bukan maksudnya selama MOU-nya masih berlanjut gitu Pak? Kalau kalian sudah lulus Dilanjut sama yang lain Pak? atau disebutkan di dalam perencanaan ini rencana iya. rencana itu sebaiknya disusun berdasarkan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek bisa kami selesaikan oleh kelompok ini, jangka menengah itu barangkali sekian bulan akan diselesaikan dalam tahap yang ini ya, dan jangka panjang itu akan diserahkan pada orang lain ya. Cara menyerahkan adalah kau plebok gitu ke orang lain kan gitu ya, betul ya gitu. Oke, saya sih menyarankan untuk mencoba merenungkan kembali ya gitu. Kegiatan ini terlalu banyak ya gitu. Realistis aja saya kira ya, masa 1 bulan pertama akan ada 4 kegiatan untuk untuk sasaran yang sama dengan mitra yang berbeda. Jadi tolong direnungkan kembali saja ya. Berpikir realistis dan prioritas itu juga termasuk pada kegiatannya, bukan hanya pada program. Oke, saran saya itu ya gitu. Terus satu hal yang lain, perencanaan itu kalau bikin perencanaan tolong saya jawab ya. Yang paling duluan bikin rencana itu apa sebetulnya? Kalau kita membuat rencana, hal yang terdepan apa yang harus dipikirkan oleh kalian? Kan sudah dijelaskan pada waktu itu. Yang ini perencanaan tertulis Pak. Iya, dokumen tertulis. Apa yang pertama dipikirkan oleh kalian? Ini jawabannya sama. Nanti pertanyaannya sama dengan yang lain ya. Apa yang pertama dipikirkan ketika kalian membuat rencana? Bukan, itu malin. Bukan itu. Yang pertama dipikirkan menyangin masalah. Bukan, itu adalah langkah-langkahnya. Tapi apa yang dipikirkan pertama ketika kita membuat rencana? Dah ya. Hah? Nah itu adalah langkah-langkahnya, prosesnya. Cik, yang itu literasi wisata, apa yang pertama dipikirkan ketika kita membuat rencana? Langsung aja sok. Oke, bagus. Ini apa nih? UMKM, apa yang pertama dipikirkan ketika membuat rencana? Tujuan, oke, betul ya, jawabannya adalah tujuan. Nah, tujuanmu dengan rencana ini apa? Sok jawab. Nanti pertanyaannya sama ya gitu. Oke. Oke, tujuannya apa? Tujuannya memecahkan masalah. Tujuan membuat perencanaan ini Pak untuk memecahkan masalah yang ada di sana. Masalahnya apa? Kalau dari dasarnya sendiri, literasi di sana, literasi digital di sana sendiri itu belum ya, kamu jawab berjalan. Sebut aja ini, masalahnya kan sudah ada di data ya. Iya. Ini perencanaan ini agak menggantung ya. Jadi saran saya termasuk yang lainnya karena formatnya sama ya. Ada daya dukung, ada potensi, ada permasalahan, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya tujuan itu adalah mengatasi masalah itu. Jadi sebut aja sekarang misalnya permasalahan pertama, kurangnya kapasitas SDM yang tersedia yang memiliki jurusan yang linear untuk mendukung kegiatan literasi. Itu masalahnya bukan? Tujuannya apa berarti? Tujuannya memecahkan masalah ini Pak yang ke-1. Apa masalahnya? Jadi SDM-nya, kapasitas SDM yang belum sebutin ada. Gimana SDM-nya berikutnya gitu. Jadi kapasitas SDM di sana itu belum ada yang linear terhadap literasinya, kegiatan literasinya Pak. Ya itu masalah. Masalah. Sekarang setelah diselesaikan, berarti tujuannya apa? Tujuan untuk masalah ini kamu bikin program dengan tujuan apa? Jadi terdapat kapasitas SDM yang linear terdapat SDM yang berkapasitas dan linear. Ya, Benar? Benar. Ini programnya gitu kan? Ya. Nah gitu cara berpikirnya ya gitu. Oke? Cara berpikir, jadi orang tidak akan bertanya-tanya lagi ini
ya, oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya silahkan yang tadi saya renungkan, yang saya tadi sampaikan pada kalian. Benarkah program ini atau kegiatan yang terdapat dalam program itu bisa menjawab, bisa menjadi langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya ngasih clue saja bahwa kegiatannya bisa benar tapi terlalu banyak. Cari yang realistis, cari yang simpel dan bisa dilaksanakan. Oke, sekarang wisata ya. Wisata ya, wisata sebentar. Oke, wisata ya. Silakan. Tujuan yang pertama apa? Tujuan dibentuknya program ya Pak. Tadi itu bukan dibentuknya program. Tujuan dari perencanaan ini apa? Tujuan dari perencanaan ini, dari perencanaan yang kami buat, ada yang tadi ada 4 program. Nantinya tujuannya itu terbentuknya desa wisata di Resmi Tinggal Pak, yang pertama. Coba lihat masalahnya, lihat dulu masalahnya, ya gitu. Kan di situ ada 3 permasalahan, betul tidak? Ya kan? Izin Pak. Iya silakan. Tujuan kami dari kelompok khususnya dari wisata, proyek wisata itu yang pertama karena memang di Resmi Tinggal itu kekurangan SDM ya. Jadi masyarakat itu ada tahu wisata-wisata itu ada di situ, cuma kesadaran terhadap wisatanya itu kurang. Jadi tujuannya itu untuk menyadarkan masyarakat khususnya di Resmi Tinggal untuk sadar terhadap wisata, potensi-potensi wisata gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, setelah adanya wisata, setelah sadar akan wisata, akan potensi-potensi wisata, maka prioritas yang kedua itu atau tujuan yang kedua itu yaitu untuk membangun manajemennya, untuk memperbaiki manajemen yang ada, karena memang di situ contohnya aja di Batu Nancep itu ada wisata yang datang cuma tidak terkelola, tidak terorganisir gitu. Jadi tujuannya yang paling penting itu ada dua. Yang pertama sadar, masyarakat jadi sadar. Yang kedua manajemen khususnya di wisatanya itu terkelola dengan benar, begitu. Mana itu lu masalah lagi? Oh itu yang kami khususkan menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir untuk promosinya kan setelah kita dibentuk wisatanya apa-apanya, misalkan Resmi Tinggal di Resmi Tinggal itu ada Batu Nancep dan Jembatan Simpang Asih. Setelah terbentuk itu bagaimana cara kita untuk mempromosikannya, yaitu yang ketiga, cara mempromosikannya gitu Pak. Oke, berapa lama ini program akan berlangsung? Jadi ini berkelanjutan ya Pak. Jangka panjangnya ada kegiatan akhir tahunan gitu kayak tadi literasi. Ya begitu kayaknya Pak. Iya, berapa lama? Berapa lama ini proyek ini? 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun, tanyakan ke dinas wisata mengelola satu desa cukup 1 tahun? Enggak Pak, jadi gini, untuk 1 tahun pertama kita adakan kegiatan ini. Setelah diadakan kegiatan ini ada proses apa sih? Koreksi gitu. Bagaimana? Jawab berapa lama? Evaluasi. Jawab aja berapa lama kira-kira bisa mempresentasikan program ini terrealisasi dengan baik? Program yang semuanya ini Pak? Iya. Sesuai MOU. Ya sesuai itu berapa? 4 tahun. Dan itu jawabannya 4 tahun gitu. Kami menggarap yang 1 tahun pertama ini gitu. Iya gitu Pak. Gitu jawabannya. Iya gitu.
Karena tidak mungkin menggarap satu desa untuk wisata itu berlangsung hanya 1 tahun. Nah, kalian punya kesempatan waktu 4 tahun. Jawabannya adalah itu. Dalam 4 tahun itu kami akan isi yang tahun pertama dengan ini. Kayak itu nama kumangke gitu kan ya. Mungkin mengalihkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi nanti PR kalian itu setelah proyek ini selesai itu memberikan warisan budaya, warisan persoalan kepada adik kelas kalian gitu. Betul gitu Pak Tansanya? Namun nggak ada adik kelasnya karena tidak ada mahasiswa yang datang, kasihin ke dekannya dan wakil dekan gitu ya. Iya oke ya, oke. Saya ingin itu kenapa kalian sangat berani ngomong pengelolaan manajemen desa wisata yang belum inovatif dan kolaboratif dan profesional. Artinya inovatif seperti apa? Itu kesimpulan dari mana itu sehingga itu disebut sebagai masalah gitu? Nggak ada perubahan gitu Pak, nggak gitu-gitu aja di wisatanya. Iya tuh jangan berani-berani ngomong soal inovatif, soal kolaboratif dan profesional. Sebut aja manajemen belum berjalan secara optimal gitu. Jadi tong ujuk-ujuk dengan istilah yang terlalu berat seperti ini nanti diminta pertanggungjawabannya ya gitu. Pengelolaan wisata belum menggunakan prinsip manajemen secara proporsional, belum tepat di dalam mengaplikasikan manajemen dalam mengelola wisata gitu artinya jangan kolaborasi inovatif. Siap. Terima kasih Pak. Segala rupa gitu kan ya gitu. Saya ingin menyarankan sama seperti saran kepada yang lain gitu kan ya, kepada tadi literasi. Coba lihat ini ada program 1 PSDM, 2 adalah upgrading manajemen wisata ya gitu. Yang ketiga adalah ada pengembangan fasilitas desa wisata, yang keempat adalah inovasi manajemen event desa wisata. Benar-benar cari mana yang paling realistis di antara 4 program itu ya gitu. Menurut saya pengembangan fasilitas desa wisata itu bukan urusan kalian ya gitu. Menurut saya event itu kan sebetulnya aksesoris untuk promosi ya, itu juga tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah yang 2 di atas ini masukkan aja. Kemudian cari kegiatan yang paling mewakili untuk kepentingan itu, karena ini kegiatan terlalu banyak. Jadi mana yang paling penting di antara itu pun ya. Jadi saya ingin kalian bikin skala prioritas yang benar baik dari program maupun kegiatan di dalamnya ya gitu. Jika kita lihat satu persatu ya program sebagai contoh ilustrasi saja. Program 1 adalah PSDM, penyuluhan sadar wisata, oke? Itu mitranya adalah dosen dan dinas pariwisata. Kemudian sasarannya adalah perangkat desa dan daya dukung kelembagaan. Nah sasaran teh daya dukungnya kenway lah ya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan citizen journalism untuk komunitas seni budaya. Yang ketiga adalah studi jurnalisme siswa SMA. Kemudian yang keempat adalah workshop pengelolaan konten media. Coba cari di antara itu mana yang paling paling substantif lah ya untuk menyelesaikan persoalan PSDM itu ya gitu. Jangan semuanya kayak begini, nggak mungkin menurut saya gitu. Tapi kalau kalian yakin mah nggak apa-apa, tapi menurut saya itu akan menjadi mimpi gitu kan ya. Sama dengan upgrading manajemen desa wisata gitu kan ya. Ini kegiatannya ada 7 ya gitu. Termasuk pelatihan community based tourism. Waduh ya. Muni keung nih nggak ngadengi judulnya gitu kan ya gitu. Workshop digital marketing dan digital branding. Saya termasuk pelaku untuk itu dan itu sangat sulit dilakukan ya. Apalagi ininya adalah sasarannya adalah perangkat desa, Pokdarwis. Pan Pokdarwisnya terbentuk tadi teh. Kemudian komunitas seni budaya bulan ke-7. Tolong dipertimbangkan lagi aja ya. Saya tidak ingin memotong apa yang kalian pikirkan, tapi tolong dipertimbangkan kembali mana yang paling realistis untuk diselenggarakan dalam periode sekarang ini, oke? Ya, bisa diterima? Diterima wilahnya meh gancang. Terima kasih Pak. Oke ya. Tapi saya benar-benar kan ini bukan impian, ini kan rencana. Rencana itu kan sesuatu yang akan dan dilakukan. Nah, oleh karena itu harus realistis, ya gitu. Nah, kalau kebanyakan kayak begini, jangan-jangan nanti jadi hayalan juga. Jadi coba direnungkan kembali kelompok ya. Itu masukannya, oke? Saat juru bicara nak? Ya kamu. Teddy Pak. Oh Teddy, oke. Kenapa tidak pakai pantun kayak dia? Gak punya. Oh nggak punya, bagus. Nah, jawaban itu jujur, resep kan jujur gitu mah. Ya gitu. Oke, satu lagi, dah selesai ya wisata ya.
sekarang ini adalah UMKM. Coba jelaskan tujuannya apa? Itu tadi bagus loh itu wisata tuh varian pemikirannya bagus ya. Cuma tolong dibikin realistis. Setuju tuh Pak ya. Udah kudu realistis satunya Kasep. Satu tapi mendalam itu jauh lebih baik ketimbang loba tapi ngan ukur permukaan hungkul, oke? Kalian ngerti bahasa Sunda? Ngerti makanan resek pakai bahasa Sundanya gitu. Ya, tolong itu cara berpikirnya sudah bagus, apa yang dipikirkannya juga lumayan bagus, tapi ketinggalina tidak terlalu realistis. Jadi saya kembalikan untuk direnungkan kembali agar manageable, bisa dilakukan secepatnya gitu ya. Oke, mangga. Apa tujuan kalian? Mohon izin Pak. Silakan. Kalau lihat dari masalah yang pertama itu kan ada kurangnya kapasitas SDM yang tersedia di desa tersebut. Nah, berarti kita tuh tujuan awalnya untuk memanfaatkan sumber, bukan maksudnya Pak. Ini sok mangga. Tenang. Kalem. Kayak gitu. Iya, Pak. Ya tujuannya berarti tujuannya tuh agar arahnya tuh untuk kesadaran bersama gitu di sana. Coba kamu sebutkan masalah pertama apa yang kamu hadapi? Kurangnya kapasitas SDM yang tersedia di desa tersebut. Oke, jadi tujuanmu dengan rencana ini adalah untuk membangun kualitas SDM di sana yang arahnya itu untuk kesadaran bersama gitu. Entong pakai kesadaran bersama segala rupa, pokoknya membangun SDM yang punya kapasitas untuk menjalankan UMKM meureun kitunya. Ya, bahasanya ya, gitu ya. Ya. Oke. Itu terus ya, yang kedua naon? Yang kedua kan ada manajemen desa terkait pelaku UMKM yang belum profesional. Nah, eta sok wanian gitu ngomong profesional, tapi sok teruskeun ya. Oke. Enggak. Tujuannya itu. Sok. Jadi tujuanmu adalah apa ya? Untuk nanti salah. Maaf ya Pak kalau salah. Tenan naon sok iya. Jadi untuk lebih ke kesadaran pelaku UMKM-nya juga gitu Pak. Tujuannya tuh agar lebih aware lagi sama produknya. Jadi kadang tuh Pak ada yang ya udahlah kita udah ngejual ke sini, ya udah sini aja gitu, nggak mau lebih upgrade lagi gitu loh Pak. Maksudnya profesional di situ tuh Pak. Bukan, ini kan persoalan manajemen menurut kalian ya. Iya. Masalah kedua adalah manajemen ya. Iya kan, berarti kalian akan membangun ya kan, gitu kan ya. UMKM yang menjalankan manajemen secara baik kan begitu. Yeah. Gitu bahasanya, jangan pakai yang profesional dan lain sebagainya ya. Oke. Ini punten saya serak tadi malam terlalu banyak nonton sepak bola gitu. Oke, disusurakan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tuh kan tolong catat ya tadi yang itu masukannya ya. Jadi tujuannya harus benar dulu. Oke. Ya, Mangga. Yang ketiga itu kan permasalahannya ada promosi UMKM yang belum optimal. Iya. Jadi tujuannya itu kita kayak karena promosi yang belum menyeluruh sehingga kita tuh pengen menciptakan promosi yang luas gitu di dalam ataupun di luar desa itu sehingga dapat dikenal oleh halayak luas dengan memanfaatkan media sosial. Oke. Begitu ya? Iya. Oke. Sekarang coba kita lihat programnya ya, ada 4 program. Kalian hebat kalau palebah menyiin programnya. Ya, benar, tinggal di nomor 1 judulnya menakutkan nih. Quality building. Waduh. Ya. Quality building, membangun kualitas. Nah, ini maksudnya kualitas apa? Kualitas kan ini di bidang UMKM-nya, berarti di bidang UMKM-nya Pak. Bukan, itu kan kamu urusannya SDM tadi. Jadi membangun kualitas SDM untuk menjalankan UMKM kan gitu kali. Iya. Iya kan? Iya dong, konsisten ya. Terus dijawab dengan pelatihan peningkatan SDM. Jeung nahae bahasa kesadaran kelompok segala rupa. Enggak, maksudnya tuh ada iya, itu dijawabnya dengan manajemen, nggak usah pakai kesadaran segala rupa gitu kan ya. Kalau kesadaran itu artinya menyadarkan itu pasti orang itu sedang pingsan. Ya kan? Jadi perlu disadarkan, nggak perlu begitu ya gitu. Ya. Ya, siap. Terus mitranya adalah dosen dan lembaga dosen yang mana? Nah, dosen Bu Om. Bu Asih. Tunjuk dosen siapa, dari mana gitu kan ya. Rencana mah harus clear. Kita tuh udah kayak
ini loh Pak, ada gambaran siapa-siapanya, cuman karena belum koordinasi sama dosennya. Ya tuh minimal disebutkan lembaga dosen saha, dosen Uninus, dosen UI, dosen Unpad, dosen mana gitu kan ya. Gitu. Dosen FAI atau dosen mana tuh, dosen non fakultas hukum atau sih. Iya, Cik kita sebutkan dosen dari mana? dosen Vkom sih Pak. Nah gitu tuh saya sebut dosen Vkom. Vkom mana? Vkom Uninus. Nah, Uninus. Ya namanya juga perencanaan harus clear tuh ya gitu. Oke Pak. Terus nih workshop pengelola konten, media publikasi dan lain sebagainya. Ini nyebrang ya, ini bukan pada program SDM, tapi ini pada program promosi dong kalau itu. Tolong ditata kembali ya, ada program dengan kegiatan yang tidak inline. Ya, bisa difaham nggak? Ini kalau yang workshop pengelolaan media, pengelolaan konten media website itu masuknya ke wilayah promosi dong, bukan ke SDM ya. Oke. Bapak itu tuh kegiatannya. Kegiatannya. Kegiatan awan. Jadi programnya kan yang quality building tadi. Nah, kegiatan dari program itu tuh ada pelatihan peningkatan SDM sama workshop pengelolaan konten dan sebagainya. Gitu Pak maksudnya. Bukan masuk yang ke SDM. Iya. Gimana sih? Quality building Pak masuknya. Quality building. Iya. Jadi itu tuh program pertama tuh ada 2 kegiatan Pak. Bukan, fokus aja pada SDM untuk bisa untuk manajemen tuh apa, jangan kemudian dimasukkan ke dalam wilayah spesifik itu. Mungkin workshop yang pengelolaan konten itu nggak masuk ke program ini ya? Masukin gitu, Pak? ke yang relevan dengan itu ya, kayak informasi dan publikasi itu. Kalau sekarang persoalan UMKM itu satu kan manajemen, ya kan? Manajemen lebih spesifik lagi, manajemen apa menurut kalian? Manajemen pemasarannya sih, apanya sih? Manajemen dalam UMKM itu yang lebih spesifik, problem yang paling utama ditenggarai yang sangat krusial bagi UMKM apa? Pemasaran dan promosi dan permodalan. bukan permodalan. Publikasi. Bukan. Branding. Bukan. Apa tuh Pak? Kamu udah tulis di sini tata kelola keuangan. Nah, itu problemnya sebetulnya. Iya, itu kan kamu udah tulis di situ. Enggak beda, itu mah beda. Iya kan kamu udah tulis di situ. Nah, saya mau ngasih tahu persoalan UMKM yang sekarang ini ya, itu adalah manajemen. Iya, manajemen lebih spesifik adalah pada persoalan tata keuangan. Kenapa? Seperti itu kalian tahu. Kami misalnya para UMKM biasanya kalau udah punya bati teh karon senang dibelanjak, di investasi. Ya gitu. Betul itu asli. Jadi kapan UMKM itu bisa maju? Tidak akan pernah bisa maju karena setiap punya bati langsung dibelanjakan. Maka jangan kaget kalau para UMKM isukan jujuk motor, mobil karena batina tidak diinvestasikan ulang ke dalam pengembangan usaha. Itu problematikanya, ya. Oke. Sebetulnya kamu udah melihat ada masalah itu, tapi kamu ujuk-ujuk karena naon teh quality building, ya. Tolong dilihat lagi ya. Gitu. Oke, yang program kedua upgrading manajemen UKM ini kan satu yang sama dengan yang pertama, ya. Disebut aja pelatihan manajemen dengan beberapa konsentrasi yang paling penting untuk dilakukan di dalam persoalan manajemen itu. Ya SDM, ya keuangan, ya promosi, ya pemasaran yang kamu bilang tadi. Cukup programnya satu aja tapi kegiatannya banyak tapi realistis, ya gitu. Oke, terus berikutnya adalah program ketiga, pengembangan fasilitas UMKM. Menurut saya itu kalian tidak terlalu penting untuk itu gitu kan ya. Izin tanya Pak, kalau misalkan sentranya kan UMKM sentra ya Pak, sentranya ada cuman emang nggak berkembang gitu Pak. Ya itu kan persoalannya bukan persoalan fasilitas, persoalan SDM tadi itu. SDM lagi. Ya gitu. Ya. Oke, udah cukup ya. Nah sekarang saya bertanya ke semuanya, kenapa tiba-tiba saya berhadapan dengan istilah inovasi manajemen event? Di mana ya event diinovasikan gitu, manajemen event gitu. Tadi ada semuanya, ada inovasi manajemen event, sok tingali. Ya, lihat. Ya kan? Nggak ada inovasi manajemen itu, ada juga penyelenggaraan event, selesai. Gitu ya gitu. Nah, untuk penyelenggaraan yang baik maka dilakukan dengan tata manajerial yang benar. Ya, bukan inovasi manajemen event, tidak ada. Kayak karunya ahli manajemen yang ahli event, sinanga inovasi enggak karu-karuan. Ya, tolong itu istilah-istilah inovasi manajemen event ditiadakan ya. Sudah aja fokus pada persoalan.
penyelenggaraan event untuk mendukung program yang kalian mau itu tadi. Bisa diterima? Sebelum saya akhiri, kalian boleh protes dulu terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan. Atau rek nanya gimana? Jadi jangan nanti iya tapi setelah gitu si Pak Wasket para ngaco enggak sok boleh kalau ada yang tidak sepakat boleh disampaikan. Ted kumaha Ted? Hah? Atos? Anu Iya. Sebetulnya kalian tuh bukan kekurangan, kelebihan. Ya, oleh karena kelebihan itu tolong dikurangi sesuatu yang paling realistis, ya gitu. Oke, yang ini sangat tahu tentang apa persoalannya, tapi nggak jawabnya kan lain-lain. Coba dikembalikan kepada rel yang benar, ya gitu. Itu yang literasi, inovasi manajemen eventnya ganti dengan pantun sajalah, ya gitu. Ya, jangan pakai inovasi-inovasi, realistis saja, ya gitu. Oke, saya titip pesan bahwa yang namanya perencanaan terikat waktu, ya gitu. Dan terikat oleh hukum akan dan harus. Jadi oleh karena itu harus realistis. Ya ingat ya bahwa yang namanya perencanaan itu satu diawali dengan tujuan, yang kedua dia terikat oleh waktu, kurun waktu, dan yang ketiga rencana itu ya menjadi hutang kalian dan hutang itu dalam bentuk akan dan harus akan dilaksanakan dan harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan ya bukan rencana gitu. Oke? Ada protes, ada masukan atau ada komentar? Ya. Nanya boleh. Iya, cari peningkatan SDM di bidang dalam apa? Itu yang cari yang paling prioritas, ya gitu. Iya, tentang keuangan, kedua pemasaran, ketiga apalagi ya? Kalian yang tahu masalahnya kan? Ya kalau saya ngasih tahu nanti disebutnya ngarang. Ya, oke. Jadi mending begitu peningkatan SDM ya. Kemampuan manajemen dari semua SDM yang terlibat di dalamnya meliputi apa? Tata kelola keuangan itu yang paling penting menurut saya. Ya ilustrasi yang tadi itu betulnya Pak Yosalnya tidak ada UMKM yang bisa kaya karena eta boga bati langsung dibalanjakeun ya gitu. Pakai kawin deui apa. Nah, banyak UMKM yang dikelola oleh haji seperti Pak Haji Mahmudin di mana-mana ke haji masuk kaya kawin deui mun loba duit gitu. Ya gitu. Ya gitu. Nah. Udah asli tuh. Asli. Puntennya. Dari pokoknya sarupaning haji lah pokoknya namanya. Matak berbahagia yang belum haji soalnya terdarekeun kawin deui. Ya bisa dipaham. Jadi cukup seperti itu aja manajemen apa saja. Terus tadi yang kedua itu adalah promosi dan apa, yaitu yang penting. Menurut saya dua program utama itu saja ya gitu. Itu menurut saya akan lebih realistis ya gitu. Oke? Siapa tadi namanya? Hairunisa ya, paham? Teddy paham? Mau bertanya Pak. Sok jadi nanya tadi. Sok. Baru keinget. Ya tadi di program yang ketiga wisata ya. Tadi ada pengembangan fasilitas desa wisata. Yang kedua itu ada perencanaan mini sarana dan prasarana. Maksud kami ini di sini. Jadi kita bikin konsep sarana-sarana yang kecil-kecil gitu kayak tempat duduk atau tempat nongkrong dan yang melaksanakan atau membuatnya itu desa gitu, masyarakat desa gitu. Gimana kalau gitu Pak? Iya boleh, ya boleh aja itu kan ada mitranya. Tidak semua kegiatan yang kalian yang lakukan kan. Ini sebetulnya kalian tuh akan menjadi menyuruh orang. Contoh ya. Contoh ini saya mau kasih contoh aja. Ini ada sosialisasi pelatihan pembuatan pohon gelis ya. Itu nanti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat itu kan mitranya. Menurut saya kalian akan minta tolong ke dinas itu kan gitu. Bukan kalian yang akan melakukan. Ya sama, kalau fasilitas itu kalian yang menginisiasi tapi yang mengerjakan orang lain kan gitu. Boleh ya gitu. Boleh silakan dipertimbangkan kembali ya gitu. Siap, terima kasih Pak. Ya mangga. Sok iya literasi. Ada pertanyaan tidak, ada komentar tidak? Cukup kalau gitu buat pantun buat saya. So. Gitu. Malu ya. Oh ya udah tuh ya. Oke, cukup jelas, ada bisa diterima apa yang saya sampaikan. Saya serius loh, kalian bikin rencana dan di mana-mana rencana itu yang tadi itu saya sebut. Saya tidak mau sebenarnya saya tidak ingin mengulang lagi, tapi bolehlah ngulang lagi. Rencana itu karena ada satu tujuan.
ya terikat oleh waktu dan terikat oleh hukum akan dan harus. Dan itu artinya kalian harus realistis. Oke, terima kasih. Pak, Ya. ada pantun. Oh, sok. Kinasi makan semangka. Terima kasih Pak Waska. Pantun tete ramenya. Ini pantun yang pernah saya dengar yang paling tidak rame ini. Tapi terima kasih usahanya ya. Mangga nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah ngajak Anda ngebayangin kira-kira di desa itu akan ada banyak pelatihan ya. Itu baru dari kita, belum lagi dari dinas. Dinas Indah ngadain pelatihan, dinas pariwisata ngadain pelatihan. Dan di desa itu biasanya selalu ada spesialis pelatihan, apapun pelatihannya orangnya itu yang ikut. Dan itu harus kita perhitungkan sejak sekarang. Dan itu bagian dari manajemen pelatihan itu. Nanti ada orang yang akan ikut semua jenis pelatihan yang kita lakukan. Itu udah biasa di desa-desa itu kayak gitu. Yang kedua, tolong pikirkan lagi unitnya, unit perencanaannya tingkat desa atau mau kita berpikirnya tingkat kecamatan. Karena misalkan untuk wisata, ada gitu kira-kira orang yang saya mau piknik ke resmi tinggal. Jika mau ayah kecuali orang dinya, artinya resmi tinggal itu hanya salah satu tempat yang dikunjungi dari sekian banyak tempat di Kertasari. Itu konsekuensinya pengembangan wisatanya adalah pengembangan wisata singgah, bukan wisata yang diem di situ. Jadi harus berpikir kayak gitu. Yang pertama, bahwa pelatihan yang kita selenggarakan, pelatihan workshop dan semacamnya itu pasti bukan satu-satunya yang mereka terima. Karena di desa-desa itu selalu terjadi spesialis pelatihan, pesertanya apapun pelatihannya dia ikut dan disuruh ikut sama Pak RT. Dan orang yang mau biasanya ibu-ibu yang kayak gitu, yang secara fisik biasanya dari pengalaman secara fisik dia badannya gemuk, kemudian bicaranya bebas dan tukang ngebodor. Nah, akan ketemu dengan ibu yang kayak gitu. Kalau ada 10 RT akan ada 10 ibu yang kayak gitu. Dan dia akan ikut mulai dari pelatihan perpustakaan sampai sadar wisata. Terpercaya buktikan bengke. Di Indak ngadain pelatihan dia datang, Dinkop ngadain pelatihan dia datang, Dikbud ngadain pelatihan dia datang. Pokoknya mah spesialis orang itu. Pas Uninus pelatihan si ibu eta deui nepi ka leuwih pinter ti instrukturna. Karena dia sudah tahu hafal konsep, yang enggak dia bisa lakukan hanya satu, menjalankan konsep itu. Saya hanya mengingatkan dua hal itu. Yang kedua yang harus diingat bahwa fokus kita adalah kecamatan bukan desa. Sehingga berpikirnya unit perencanaannya adalah perencanaan tingkat kecamatan. Tos saya sakit itu, tos saya ngerokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih khusus ke desa wisata ya. Saya lihat di program yang kedua itu ada penataan KIM. Tadi dijelaskan bahwa secara struktural apakah sudah ada atau belum? Saya dengar tadi belum ada ya? Belum ada. Nah, kalau bisa secara struktural itu KIM-nya harus dilembagakan dulu. Kan apa yang mau ditata kalau lembaganya belum ada gitu ya. Jadi nanti sampaikan ke desa dan masyarakat bahwa sebaiknya KIM-nya dibentuk gitu, dilembagakan. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada legalitas komunitas seni budaya ya. Maksudnya gimana nih? Kan di Desa Resmi itu ada 3 komunitas seni budaya. Waktu minggu kemarin kami datang ke desa, kami nanya-nanya tentang komunitas seni budaya. Ternyata
di desa resmi tinggal itu komunitas seni budaya itu belum legal katanya Bu, dari kata kepala desanya tuh ya. Jadi mungkin nanti kita bantu mengkomunikasikan untuk bagaimana komunitas seni budaya itu bisa legal, mungkin seperti itu. Kalau legalitas itu menurut hukum ada surat keputusannya dari menteri. Jadi nanti dibuat akta perkumpulan, terus secara notaris baru nanti didaftarkan ke Menteri Hukum ya. Nah, atau mungkin kalau tidak sampai itu mungkin hanya pelembagaan gitu. Jadi dibentuk secara resmi bahwa secara lembaga ada komunitas desa resmi tinggal gitu, komunitas seni ya. Nah, kalau mau dibentuk legalitas itu harus ada akta notaris ya. Jadi nanti ada SK-nya dari kementerian. Oke, terima kasih. Cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, saya kira cukup ya kelompok yang resmi tinggal. Kita kasih aplaus dulu. Jadi nanti tolong catatan-catatan tadi prinsipnya satu. Memang sangat banyak, makanya saya bilang dari kemarin itu pilih yang menjadi prioritas, pilih yang menjadi prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan tadi terakhir Pak Yosa, tolong pikirkan bahwa program ini harus menjadi program yang orientasinya adalah kecamatan. Karena desa itu kan karena kita kan dengan kecamatan. Nah, jadi banyaknya program dipilih kembali menjadi program yang sangat mungkin untuk dilakukan itu saja. Kan itu yang dari awal kita sampaikan kan, Pak banyak ting, ya makanya pakai prioritas. Nah, yang paling mungkin pada tahap awal adalah bla 1 2 dah itu aja paling SDM kan. Nah, itu makanya tahap pertama itu yang akan dilakukan disebut dengan prioritas. Yang paling urgent dulu itu yang harus dilakukan. Makanya nanti tolong yang sudah direvisinya serahkan kembali di akhir minggu ini hari Sabtu. Hari Sabtu mohon diserahkan kembali yang sudah fixnya. Kalau mau kolaborasi, literasi itu dan sebagainya boleh. Tapi intinya kan di situ, semuanya di situ. Kemarin sempat yang di Tarumajaya, Jagat Jaya itu semua ngumpul di perpustakaan. Bisa jadi kan seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi pada kelompok Desa Resmi Tinggal atas penyampaian informasinya. Silahkan untuk meninggalkan ruangan dan jangan lupa untuk menyerahkan kembali yang sudah disusun kembali berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan-kebutuhan yang paling mungkin untuk dilakukan. Oke? Ya. Sisanya apa? Berarti percuma dong yang sudah disusun? Tidak, itu bagian dari knowledge Anda tentang sebuah rencana program. Nah, yang penting kan yang mau kita laksanakan apa? Jangan lupa tadi Pak Waska dibatasi oleh tujuan, dibatasi oleh waktu akan dan harus dilaksanakan. Yang paling mungkin saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.